KKN itu tersendiri gitu. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita sampaikan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, terima kasih sebelumnya telah menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini. Yang mungkin saja nih teman-teman yang lainnya mungkin masih ada nih yang masih tidur pagi ini ataupun yang masih malas-malasan, mager-mageran, nggak mau ya mengikuti webinar seperti ini. Tapi teman-teman semua menyempatkan untuk hadir pada pagi hari ini itu sudah ya saya sebagai panitia dan teman-teman yang lainnya berterima kasih banget untuk teman-teman telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada hari ini. Dan tentunya pada rangkaian-rangkaian berikutnya yang nggak kalah menarik juga begitu. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bima Prasetya. Teman-teman bisa memanggil saya dengan panggilan Bima atau Kang Bima. Saya di sini selaku MC yang akan memandu dan membimbing jalannya rangkaian acara untuk kegiatan hari ini. Oke, Bismillah, dengan mengucap Bismillah kita mulai acara pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu teman-teman, akan saya sampaikan sedikit gambaran untuk rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu akan ada pembukaan dari saya sebagai MC, kemudian akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kemudian yang ketiga akan ada sambutan dari ketua pelaksana atau ketua kelas, akan ada sambutan dari perwakilan pihak sekolah atau guru koordinator KKN, kemudian akan ada sambutan juga dari ibu dosen pembimbing KKN ini, dan seterusnya akan ada penyampaian materi dari kakak-kakak mahasiswa Universitas Padjadjaran kelompok 1 yang dalam hal ini akan menyampaikan yaitu tentang strategi peningkatan iman dan imun, terkhusus subtemanya yaitu pentingnya mengkonsumsi air minum di tengah pandemi COVID-19 ini. Setelah itu akan ada sesi diskusi dan tanya jawab, dan akan ada pemberian door prize hadiah untuk teman-teman yang menjadi 2 orang penanya terbaik nantinya. Jadi teman-teman jangan lupa disimak untuk kelangsungan acara ini dari awal. Kalau perlu disiapkan buku catatannya untuk hal-hal penting atau hal-hal yang perlu dicatat dari penyampaian materi nantinya. Dan di akhir akan ada nanti absen, teman-teman akan mengisi absen dari link yang akan disebarkan, dan akan ada sesi foto bersama dan ditutup dengan doa, dan sudah deh kita berakhir untuk kegiatan perdana ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa panjang lebar lagi, saya akan langsung mulai untuk agenda berikutnya, yaitu kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Faridul Khair. Pada teman kita Faridul Khair, kita persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nataqnal jabala fawqahum ka'annahu thullatu wa tannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwati wa dzkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa iz akhadha rabbaka min bani adama min tuhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu
yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin au taqulu innama asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa qadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un watlu alaihim nabal ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin falau syi'na larafa'nahu biha walakinnaha akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil qalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqtusil qasasala allahum yatafakkarun sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Faridul Khair yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Semoga dengan bacaan ayat Al-Quran tadi semakin menambah khidmatnya webinar kita pada pagi hari ini. Dan tentunya semoga kita diberikan kelancaran hingga akhir acara nantinya. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke rangkaian acara berikutnya. Ini akan ada sambutan dari ketua pelaksana ataupun ketua kelas dari KKN di SMK Kencana ini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ein Filipinemai. Kepada saudara kita Ein, dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Minta maaf lagi karena saya juga berada di luar, jadi agak bising suaranya ya. Salam sejahtera saya ucapkan untuk kita semua. Pertama-tama kenalkan, nama saya Ein Filipinemai selaku ketua pelaksana KKN. Ingin mengucapkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita dapat berkumpul dan bertemu walaupun secara virtual atau online kayak gini. Dan juga saya berharap walaupun kita online atau virtual kayak gini tidak mematahkan semangat kita untuk terus berkegiatan seperti ini. Selanjutnya saya berterima kasih juga kepada Ibu Eli selaku dosen pembimbing kita dari tim KKN dan juga kepada siswa dan siswi SMK Kencana yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan KKN yang dilakukan oleh Universitas Pajajaran. Dan juga saya harap selama kegiatan KKN ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak terkendala oleh sesuatu apapun. Terima kasih, semangat semua. Oke, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ein ya.
Ein, tetap semangat juga untuk Ein dan teman-teman semua. Sudah ada sambutan dari Ein tadi. Semoga ini sebagai ya semakin semangat nih kita untuk melaksanakan rangkaian acara pada hari ini. Oke, kita lanjut ke rangkaian berikutnya. Akan ada sambutan dari perwakilan pihak sekolah yang dalam hal ini beliau juga sebagai guru nih, koordinator dari KKN ini, yaitu kita minta kepada Bapak Ade Zainal Mustafa SPD. Kepada Bapak Ade kita persilahkan. Oke, halo Bapak Ade. Oke, sepertinya Bapak Ade keluar room ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut terlebih dahulu untuk sambutan berikutnya. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari dosen pembimbing lapangan dari KKN ini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eli Rasmikayati MSc. Kepada Ibu Eli kita persilahkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya, alhamdulillah ya, semua cerah ceria. Mari kita bersyukur dulu sama Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan ini, pagi ini kita diberi izinnya untuk bisa berkumpul. Insya Allah walaupun jauh di mata, dekat di hati. Ya, baik, saya langsung aja ya anak-anakku sekalian, siswa SMK, mahasiswa Unpad, juga Pak Ade dan Pak Bobi ya. Jadi di sini ada Pak Ade sebagai koordinator dari KKN perwakilan dari SMK Kencana dan juga koordinator lapangan sebagai asisten saya adalah Pak Bobi ya. Oke, yang belum mengenal saya, perkenalkan dulu, saya adalah dosen tetap di Agribisnis Fakultas Pertanian Unpad. Sudah sekitar berapa ya? Sekitar 30 tahun saya menjadi dosen, jadi sudah sangat senior dan tua. Jadi Anda itu mungkin bukan anak-anakku lagi, tapi cucu barangkali ya. Nah, terlepas dari itu semua, KKN ini diikuti oleh banyak fakultas. Coba dari mana aja? Tadi MC dari mana? Fakultas mana? Banyak Bu, ada dari Vkom, ada dari Fakultas Hukum, kemudian ada dari Fakultas Ilmu Budaya, dan tersebar dari fakultas di Unpad gitu Bu. Ya. Jadi banyak ya, banyak mahasiswanya, banyak fakultas. Kemudian saya dari pertanian. Nah, harusnya temanya itu tema pertanian. Tapi saya pikir karena lagi pandemi lebih mudah dan efisien lagi dan insya Allah lebih berguna kalau materinya itu sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, insya Allah saya dikasih kemudahan sama Allah untuk menyampaikan materi yang berkaitan sekali dengan kondisi kita saat ini, yaitu bagaimana meningkatkan iman dan imun dalam kondisi dinamika kehidupan pada saat pandemi ini. Nah, jadi intinya pandemi ini bukan untuk ditakuti, bahkan untuk dihindari, hadapi saja, kan gitu ya. Kemudian lagi yang saya rasakan juga, kenapa kita takut kepada COVID ini,
karena tidak paham akan ilmunya apa itu COVID, kemudian tidak paham juga bagaimana mengatasi ketakutan. Yang utama adalah ketakutan akan kematian, ya. Padahal setelah saya pelajari lebih lanjut, COVID ini itu kalau toh menyerang kita, ya hadapi dengan berbagai cara yang tentu saja lebih tepat. Nah, dari berbagai cara tersebut, salah satunya adalah yang akan kita bahas hari ini, bagaimana fungsi, jenis, kemudian frekuensi yang harus kita minum kaitannya dengan air putih, ya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang utama. Nah, nanti ada lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana olahraga yang bisa kita lakukan dengan semurah mungkin dan tidak melibatkan alat-alat lain. Kemudian olah nafas, kemudian banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kita kali ini. Jadi intinya mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, agar bisa menerima ilmu ini, ya, walaupun secara daring. Saya kira kalau niatnya adalah baik untuk kemanfaatan bagi semua, dan insya Allah Tuhan akan ngasih kita sesuatu yang berguna, ya. Semoga semuanya bisa dengan happy menghadapi webinar kali ini dan juga pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih ya pada anak-anakku semua yang dengan insya Allah keikhlasan mengikuti webinar ini. Semoga bermanfaat sekali lagi. Demikian sambutan dari saya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang juga Ibu Eli. Terima kasih banyak kita ucapkan nih kepada Bu Eli yang telah menyampaikan sambutan kepada kita semua. Ini juga sebagai semakin semangat nih saya sebagai MC untuk bisa memandu jalannya acara ini. Semoga ini juga menjadi penyemangat juga ya bagi teman-teman semua, teman-teman SMK dan juga teman-teman panitia. Iya, oke. Siap. Oke, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari salah seorang guru koordinator KKN, ya, perwakilan dari pihak sekolah kepada Bapak Ade Zainal Mustafa SPD. Kepada Bapak Ade dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC Kak Bima, juga kakak-kakak, teteh-teteh yang lainnya, juga adik-adikku sekalian, juga Ibu dosen pembimbing, Dr. Eli Rasmikayati MSc. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui dunia maya, ya kakak, teteh. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi seperti ini menambah pahala bagi kita semua. Meskipun di masa pandemik seperti ini kita masih bisa bersilaturahmi dengan akang, teteh dari Unpad, juga anak-anakku sekalian. Selamat datang di inilah SMK Kencana meskipun di dunia maya, ya. Juga buat anak-anakku sekalian, kalian merupakan salah satu atau beberapa orang yang sangat beruntung yang nantinya akan mendapatkan banyak ilmu berkenaan dengan kesehatan, ya. Dari sekian 800 orang, hanya 40 orang yang terpilih mungkin nanti yang akan mendapatkan ilmu dari Ibu dosen pembimbing, juga dari akang dan teteh mahasiswa Unpad. Maka dari itu simaklah baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kalian menghadapi situasi pandemik sekarang ini. Dan saya juga sangat bangga sekali SMA Kencana
menjadi tujuan dari mahasiswa Unpad untuk dijadikan tempat KKN ya. Dan itu juga menjadi kebanggaan buat saya pribadi. Oh ya, perkenalkan buat Akang dan Teteh, mungkin saya belum perkenalan. Nama saya Dejana Mustafa, kebetulan saya mengajar guru olahraga. Dan ini sebetulnya sangat cocok dengan profesi saya ya, berkenaan dengan kesehatan. Saya juga belajar banyak dari Bu Eli, dari olah nafas, kemudian juga dari olah tubuhnya, ditambah dengan kegiatan seperti ini sangat membantu sekali. Cuman kebetulan mohon izin Ibu, hari ini saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena kebetulan orang tuanya Bu Sofi tadi jam 8 meninggal dunia. Jadi saya harus takziah dulu ke rumahnya. Mudah-mudahan kegiatan ini juga mendoanya dari semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Kemudian juga saya ingatkan untuk anak-anakku semuanya, kuota yang sudah diberikan mohon dijaga dengan baik ya sampai pertemuan selesai. Ya mudah-mudahan kalau bisa ada lagi gitu ya. Seperti itu. Juga terima kasih Akang Teteh yang sudah mensupport anak-anak melalui kuota internet yang telah diberikan. Mungkin itu tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena sekarang saya harus takziah dan ke sekolah dulu, ada kerjaan yang harus diselesaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon izin Ibu Eli dan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ade, mungkin Bapak Ade atas pertanyaannya, dan kita doakan semua juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk salah seorang orang tua kita, semoga ditempatkan yang terbaik di sisinya. Oke teman-teman, telah selesai sudah sambutan-sambutan dan ya bisa dibilang awalan nih untuk Oke, lanjut. Kita akan masuk ke inti dari kegiatan kita hari ini. Jadi jangan lupa teman-teman, dipersiapkan buku catatannya, dipersiapkan pulpennya juga untuk bisa mencatat materi yang nantinya akan dijelaskan oleh kakak-kakak dari Universitas Pajajaran. Karena nanti akan ada sesi diskusi dan tanya jawab juga selesai pematerian webinar hari ini. Dan tentunya kita telah persiapkan nih, akan ada 2 orang penanya terbaik yang berhak mendapatkan door prize atau hadiah dari kita di akhir acara nanti, jikalau teman-teman antusias dalam bertanya. Begitu, akan ada 2 orang penanya terbaik yang akan kita pilih. Oke, kita langsung saja masuk ke inti acara pada hari ini, yaitu presentasi mengenai materi, yaitu strategi peningkatan iman dan imun. Dalam hal ini subtemanya yaitu pentingnya mengkonsumsi air minum di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun sebelum itu teman-teman, tak kenal maka tak sayang tentunya, kita perkenalan terlebih dahulu bersama kakak-kakak mahasiswa Universitas Pajajaran kelompok 1 yang akan mempresentasikan pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan lagi, saya sendiri yaitu Bima Prasetya atau biasa dipanggil Bima, yang akan juga bergabung di kelompok 1 dalam mempresentasikan materi hari ini. Kemudian boleh selanjutnya. Halo teman-teman semua, kenalin saya Nadia Rahmayunda dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Salam kenal semua ya teman-teman. Oke, boleh di next. Halo teman-teman, kenalin nama aku Destri Jauharatunadipa dari Fakultas Farmasi Unpad. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Sofia Wildayanti dari Fakultas Ilmu Budaya. Dan yang terakhir. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Honza Hamidah Salma. Saya dari Fakultas Hukum 2017. Oke, dan saya juga lupa, saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2018. Teman-teman, mohon disimak dan kita persilahkan kepada kakak-kakak mahasiswa Universitas Pajajaran kelompok 1 untuk mempresentasikan materi webinar hari ini, yaitu pentingnya mengkonsumsi air minum di tengah pandemi COVID-19. Selamat menyimak. Ya. Maaf sebelum lupa, semuanya harus menyediakan air hangat
air hangat, air putih di depannya. Siap. Jangan Ayo, lupa teman-teman dipersiapkan airnya. langsung praktek ya. Jangan banyak-banyak minumnya, sedikit-sedikit. Biar anak-anakku semua jadi pinter dan soleh ya. Siap. Terima kasih Bu atas sarannya. Baik, dipersilakan kepada teman-teman kelompok 1 untuk mempresentasikan. Boleh next slide. Nah, jadi sebelum kita membahas pentingnya air tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai virus corona. Nah, virus corona itu atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus itu atau SARS-CoV-2 merupakan suatu virus yang menyerang sistem pernapasan manusia dan bisa menyerang siapa saja, jadi tidak memandang gender atau umur. Nah, untuk sejarahnya, virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada Desember tahun 2019. Nah, untuk gejalanya itu sebenarnya virus corona itu sama seperti flu pada umumnya gitu, mengalami demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, bahkan bisa demam tinggi. Tetapi virus corona ini bahayanya dia itu bisa menyebabkan sesak nafas, nyeri dada, bahkan bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang lebih berat seperti pneumonia hingga menyebabkan kematian. Nah, untuk dampak dan bahayanya tersebut, akhirnya setiap negara yang terinfeksi virus corona akan memberlakukan sistem lockdown atau di mana daerah yang di lockdown tersebut, yang di dalam daerah tidak bisa keluar dan yang di luar daerah tersebut tidak bisa masuk ke daerah tersebut. Nah, selain sistem lockdown, pemerintah juga biasanya menerapkan PSBB kalau di Indonesia, yaitu kebijakan pembatasan sosial berskala besar, jadi tidak boleh berkerumun gitu. Nah, untuk coronavirus sendiri dia itu menularnya lewat droplet, sehingga kita itu diwajibkan untuk menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Takutnya tangan kita itu menyentuh benda-benda yang takutnya terciprat oleh droplet dari dahak orang yang menderita coronavirus itu sendiri. Nah, untuk penanganan dan pencegahannya, nah baru-baru ini kan Indonesia, beberapa orang di Indonesia sudah diberikan vaksin ya oleh coronavirus, tapi bagi kita yang belum mendapatkan vaksin, kita juga harus melakukan pencegahan. Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pencegahannya yaitu yang pertama, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan kita diusahakan tidak boleh keluar dari rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Kemudian kita juga diwajibkan menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum dan keramaian. Kemudian kita juga diwajibkan untuk rajin mencuci tangan dengan sabun. Apabila kita tidak bisa mencuci tangan dengan air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Nah, kemudian kita juga disarankan jangan menyentuh mata, mulut, hidung, kecuali tangan kita sudah dalam keadaan bersih. Nah, kemudian kita juga tentunya harus menghindari kontak dengan penderita COVID agar kita tidak tertular. Kemudian kita juga disarankan untuk menutup mulut, hidung dengan tisu saat kita bersin. Walaupun kita tidak terkena virus corona, kita juga harus membiasakan perilaku tersebut. Kemudian tisunya dibuang ke tempat sampah, jangan disimpan sembarangan. Nah, kemudian kita juga harus bisa menjaga lingkungan di sekitar kita, lingkungan rumah, lingkungan daerah di rumah kita. Kemudian yang terakhir, kita penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh dengan menerapkan pola hidup yang sehat agar tubuh kita tuh lebih kebal atau lebih tahan apabila kita terkena virus corona. Nah, untuk sampai hari kemarin di Indonesia sendiri yang terkena atau yang positif menderita COVID-19
ini sebanyak 869.600 orang dengan jumlah kematian 25.246 orang dengan tingkat kematian 3%. Maka dari itu teman-teman kita harus bisa menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Boleh next? Baik teman-teman, dengan adanya pandemi ini membuat kesehatan tubuh kita terancam dikarenakan penyebaran virus yang semakin hari semakin menyebar dengan cepat. Semua elemen baik dari pemerintah, para tenaga medis, dan semua unsur yang ada di masyarakat menekankan untuk pentingnya menjaga kesehatan tubuh di tengah situasi pandemi saat ini. Nah, di sini air memang bukan suatu obat yang langsung menyembuhkan seseorang yang terkena COVID-19 ataupun dapat menghindari kita dari paparan virus tersebut. Tapi dengan mengkonsumsi air minum dengan kualitas, kuantitas, serta frekuensi yang sesuai dengan kebutuhan tentu dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi tubuh kita, termasuk dapat menjaga sistem imun di dalamnya. Selanjutnya. Nah, pasti teman-teman semua sangat menggunakan air sangat penting sekali menunjang kelangsungan hidup makhluk hidup, tentunya kita sebagai manusia, karena sangat berguna bagi kebersihan, kesehatan, aktivitas sehari-hari, dan berbagai aspek lainnya. Nah, yang kita tahu, air juga merupakan hal yang paling banyak ditemukan di bumi hingga 71%. Sedangkan kalau secara ilmiah sendiri, air merupakan suatu senyawa kimia yang terdiri dari hidrogen dan oksigen, yang memiliki bentuk cair, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak ada rasanya. Selanjutnya. Nah, kita tahu bahwa sebanyak 2/3 atau sekitar 7% tubuh kita ini mengandung air. Artinya, kita sangat membutuhkan air yang berguna bagi kelangsungan organ-organ tubuh kita di dalam tubuh sehingga dapat bekerja dengan baik. Fungsi yang pertama yaitu sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, di sini karena air memiliki kemampuan menghasilkan, menyerap, dan menghantarkan panas pada tubuh. Nah, sehingga air bisa mengatur suhu tubuh agar tetap stabil. Yang fungsi yang kedua yaitu sebagai pembentuk sel dan jaringan tubuh. Di sini komponen utama sel tubuh kita adalah air. Yang fungsi ketiga, air sebagai pelarut. Air membantu melarutkan zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga sebagai contohnya, membantu produksi air liur agar makanan yang dikunyah di mulut bisa masuk ke kerongkongan. Juga berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh kita. Yang fungsi yang keempat, yaitu air minum membawa oksigen, di mana oksigen diperlukan sel untuk mengubah glukosa menjadi energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti aktivitas fisik, penyerapan makanan, membangun kekebalan tubuh, pemulihan kondisi tubuh, juga penghancuran beberapa racun sisa metabolisme. Fungsi yang kelima yaitu air untuk mentransportasi mineral, vitamin, protein, dan zat gizi lainnya ke seluruh tubuh. Yang fungsi yang terakhir yaitu air sebagai pelumas dan bantalan. Nah, contohnya adalah air pelumas sendi yang menyebabkan sendi-sendi kita bisa bergerak. Keseimbangan tubuh, suhu tubuh akan sangat tergantung pada air, karena air merupakan pelumas jaringan tubuh sekaligus bantalan sendi-sendi, tulang, dan otot. Selanjutnya. Nah, teman-teman, adapun beberapa manfaat yang dapat kita rasakan kita mengkonsumsi air minum dengan cara dan jumlah yang berkualitas di situasi pandemi saat ini. Di antaranya, yang pertama, dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat karena dapat mencegah dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh, di mana dehidrasi dapat berujung pada depresi. Nah, di situasi yang saat ini, tentunya sangat penting menghindari stres dan depresi, mengingat banyaknya masalah yang dihadapi. Manfaat yang kedua, yaitu air diperlukan untuk fungsi kognitif dan dapat meningkatkan konsentrasi. Nah, apalagi kita tahu, di tengah situasi ini, dengan keadaan belajar dari rumah, sangat memungkinkan terjadinya penurunan konsentrasi ketika belajar, seperti mengantuk dan lain sebagainya. Dengan banyak meminum air, setidaknya dapat menambah fokus dan konsentrasi kita ketika belajar, karena air membantu peredaran darah sampai ke otak, sehingga konsentrasi menjadi lebih baik.
Yang manfaat yang ketiga yaitu meminum air yang banyak dapat membuat kinerja tubuh maksimal dan terhindar dari kelelahan serta maupun menjaga keseimbangan mood dan emosi. Nah, kebugaran tubuh di sini sangat penting dijaga, apalagi di tengah situasi pandemi saat ini yang mengancam imunitas tubuh kita. Lalu adanya keharusan tetap di rumah dan beraktivitas lebih banyak di rumah tentu bisa membuat mood dan emosi seseorang menjadi tidak stabil. Nah, di sini karena itulah penting mengkonsumsi air untuk menyeimbangkan keadaan mood dan emosi tersebut. Nah, manfaat yang terakhir yaitu minum banyak air membantu mengatur suhu tubuh. Ini karena berperan membuat tubuh menjadi terhidrasi sehingga dapat mencegah terjadinya suhu tubuh yang tidak normal seperti demam. Nah, sehingga minum air putih menjadi pertahanan dan bentuk amunisi di tengah pandemi saat ini. Nah, teman-teman, tadi sudah disebutkan ya banyak sekali manfaat-manfaat yang didapat dari air minum, tapi juga harus diperhatikan kualitas dan kuantitasnya itu harus tepat. Nah, kualitas air yang baik itu seperti apa? Salah satu parameter untuk menentukan kualitas air yang baik itu dilihat dari KMD atau kadar maksimal determinan, yaitu unsur yang terkandung di dalam air tidak membahayakan tubuh. Nah, dari Kemenkes ada 4 persyaratan air yang layak minum. Yang pertama dari persyaratan fisik, yaitu jernih, tidak berbau dan tidak berasa. Karena ketika air tersebut keruh ataupun berwarna, berarti ada suatu zat yang tercampur di dalamnya yang mungkin saja berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, persyaratan mikrobiologi. Jadi air tersebut itu harus terbebas dari mikroba, patogen, virus, bakteri seperti E. coli dan bakteri coliform. Kemudian persyaratan kimia. Jadi air yang memiliki kualitas yang baik itu dia memiliki pH normal dalam angka 7. Kemudian juga bebas dari zat kimia beracun dan bebas dari logam. Selanjutnya persyaratan radioaktif. Jadi airnya itu harus terbebas dari zat radioaktif yang dapat membahayakan tubuh. Selanjutnya ada kesalahan-kesalahan umum yang sering kita lakukan. Kita tahu ya 2/3 tubuh manusia itu terdiri dari air. Tanpa air, tubuh kita tidak dapat menyerap nutrisi dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karena itu air sangat penting. Tetapi air yang dikonsumsi dengan cara yang salah juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Seperti nyeri sendi, kemudian rambut rontok, masalah pencernaan, ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Dan hampir 99% orang minum air dengan cara yang salah. Apa saja kesalahan-kesalahannya? Nih, yang pertama, minum sebelum dan sesudah makan. Kenapa hal ini dianggap sebagai sebuah kesalahan? Karena minum air tepat setelah makan itu akan mengencerkan lambung dan akhirnya mengurangi kemampuan tubuh untuk mencerna makanan. Dengan cara ini, makanan tidak dapat dicerna dengan baik dan akhirnya makanan itu membusuk di dalam sistem. Dan ketika makanan tersebut membusuk, bukan hanya gagal dalam menyerap nutrisi, tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan seperti gas asam lambung. Selanjutnya, meneguk air dengan cepat. Jadi cara air masuk ke dalam tubuh juga perlu kita perhatikan, teman-teman. Kalau kita minum air sekaligus dengan cara cepat, itu karena gini, asam lambung kita itu kan bersifat asam, sedangkan air liur itu bersifat basa dan bertugas untuk menstabilkan asam lambung. Ketika kita minum air dengan cara cepat sekaligus, itu maka air minum yang tercampur dengan air liur itu hanya sedikit dan sehingga lambung itu tetap bersifat asam seperti itu. Kemudian minum air dingin. Jadi walaupun cuaca panas ya, teman-teman diusahakan jangan minum air dingin karena bukan hanya bisa menyebabkan sakit tenggorokan, tapi juga minum air dingin bisa mengecilkan pembuluh darah dan membatasi pencernaan. Kemudian efek samping lainnya dari minum air dingin itu bisa nyeri sendi dan juga menurunkan detak jantung. Selanjutnya, minum air terlalu banyak. Nah, banyak orang beranggapan bahwa ketika kita banyak minum air, itu bakalan banyak manfaat yang kita peroleh. Sehingga orang minum air walaupun sebenarnya tidak haus. Padahal kebutuhan orang akan air itu berbeda-beda tergantung dari berat badan, tipe fisik, kemudian iklim, dan juga aktivitas yang dilakukannya. Hidrasi yang tepat itu penting, tetapi kalau kita terlalu banyak atau berlebihan minum air juga itu dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Selanjutnya,
minum air sambil berdiri. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang masih sering minum air sambil berdiri? Karena ketika kita minum air sambil berdiri, ginjal kita itu tidak dapat menyaring air dengan baik. Dan dalam keadaan ini, otot dan juga sistem saraf itu dalam keadaan tidak rileks. Jadi, makanya di dalam Islam juga dianjurkan kan untuk minum itu sambil berdiri. Sambil duduk, maaf. Nah, untuk menambah gambaran biar lebih jelas, akan ada video terkait bagaimana sih cara yang benar minum air. Oke, sebentar ya teman-teman, kita akan putarkan sebuah video nih, cara minum air yang benar. Jadi jangan sampai salah nih setelah teman-teman udah menonton video ini. Atau bisa jadi selama ini teman-teman salah nih dalam mengkonsumsi air minum. Sehingga proses penyerapan dan sebagainya itu tidak diserap dengan baik oleh tubuh. Oke, ini sudah dipersiapkan videonya. LS. Ini dia. Cara minum yang salah tuh begini. Kalau misalnya lagi haus, terus udah gitu minum air dingin, lihat akibatnya setelah itu. Pasti sembah dah perutnya, karena air es memang menyebabkan perut menjadi kembung. Toiletnya mana ya? Ya, udah toilet lagi. Jadi, kalau misalnya haus, yang benar tuh walaupun cuaca panas sekali, jangan minum air es. Yang perlu adalah minum air suhu ruang. Coba kalau dia minta air suhu ruang. Mbak, panas Mbak, minta air dong. Biasa aja. Nah, oke. Minum dulu ya. Dia ada minum dengan air suhu ruang. Udah benar. Tapi yang dia lakukan, gluk semua diminum sekaligus. Coba lihat. Hasilnya begini lagi deh. Sebah lagi ya. Kembung perut, langsung sendawaan. Karena yang benar caranya untuk minum adalah dengan cara sipping. Apa ya sipping ya? Jadi sedikit-sedikit gitu dengan cara manis. Coba kita lihat. Kalau misalnya dia minum dengan cara manis sedikit-sedikit. Panas nih. Oh ya, makasih Mbak. Iya. Air suhu ruang. Nah, pemirsa, ini cara minum yang benar dan betul, yaitu sedikit demi sedikit, dan suhu airnya adalah suhu ruang ataupun air hangat. Tetapi ada cara yang lebih bagus lagi. Coba sekarang coba lihat kalau misalnya dia sedikit-sedikit, apakah dia kembung atau enggak? Nyaman ternyata. Tapi ada cara yang lebih jitu lagi, yaitu dengan cara minum sambil duduk. Karena kalau misalnya minum sambil berdiri, kita lihat nanti efeknya apa saja yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Yuk kita lihat apa yang terjadi kalau misalnya dia minum dengan dikit-dikit dan duduk. Mbak, minta air minum dong. Oke, air suhu ruang, minumnya pelan-pelan. Nah, pemirsa, ini adalah cara minum yang paling tepat, yaitu dikit demi sedikit dan duduk. Itu akan membantu banget pencernaan. Kita lihat hasilnya, seneng ya. Jadi selama ini kita pikir kita udah tahu cara minum air putih, padahal sesuatu yang ya kita lakukan setiap hari. Banyak sekali yang kita tidak ketahui cara meminum air putih yang dengan benar, yang baik dan betul dan benar. Yuk kita coba rubah untuk memulai cara minum air putih yang baik dan benar. Sehat dan bahagia bersama Archna di
Layu nih. Boleh slide selanjutnya. Nah, selanjutnya terkait kuantitas dan waktu minum air. Nah, tentunya kita harus mendapat asupan air setiap hari. Tapi teman-teman tahu nggak sih waktu yang paling tepat untuk meminum air? Nah, berikut ini adalah beberapa waktu yang paling tepat untuk minum air putih. Yang pertama itu, minum 1 atau 2 gelas di pagi hari setelah bangun tidur, minum 1 gelas sebelum mandi, minum 1 gelas setengah jam sebelum makan, minum 1 gelas ketika merasa lelah, minum lebih banyak sebelum dan setelah berolahraga, minum 1 gelas sebelum tidur, minum lebih banyak ketika sakit, dan tidak minum air putih secara berlebihan. Nah, boleh next slide. Nah, selanjutnya terkait frekuensi minum air. Nah, suatu studi yang dikeluarkan oleh The Institute of Medicine menyebutkan bahwa konsumsi air yang dianjurkan adalah 3 liter setiap hari atau setara dengan 13 gelas bagi pria dan 2,2 liter setiap hari atau setara dengan 9 gelas bagi wanita. Nah, kalian mungkin sering tuh mendengar saran bahwa minumlah setidaknya 8 gelas air setiap hari. Nah, padahal konsumsi 8 gelas air setiap hari itu digeneralisasikan bagi orang dengan aktivitas fisik yang normal dan kondisi fisik yang sehat. Hal ini juga sehubungan dengan himbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa pria itu dianjurkan untuk minum 8 gelas setiap hari, sedangkan wanita itu disarankan untuk minum air 7 gelas setiap hari. Nah, namun ada beberapa kondisi tertentu di mana seseorang itu justru dianjurkan untuk minum air lebih banyak. Kondisi-kondisi tersebut yaitu kondisi yang pertama itu lingkungan. Cuaca yang panas dan lembab dapat membuat tubuh kita berkeringat dan membutuhkan cairan. Selain itu, jika kita berada di ketinggian lebih dari 2.500 meter, dapat meningkatkan frekuensi berkemih dan pernafasan kita menjadi lebih cepat, sehingga kita pun membutuhkan cairan tambahan. Nah, kondisi selanjutnya yaitu setelah berolahraga. Jika kita berolahraga atau melakukan aktivitas yang membuat tubuh kita berkeringat, maka kita harus minum ekstra air untuk mengganti cairan yang hilang. Tambahan 400-600 ml air dapat mengganti cairan yang hilang dari olahraga ringan. Namun, jika kita berolahraga berat, lebih dari 1 jam, maka kita membutuhkan cairan yang lebih banyak pula. Nah, selanjutnya yaitu seseorang dengan kondisi atau penyakit tertentu. Jika kita mengalami demam, muntah, atau diare, maka tubuh kita akan kehilangan cairan. Oleh karena itu, dibutuhkan cairan yang lebih untuk menggantikan cairan yang hilang tersebut. Namun, sebaliknya, justru bagi mereka dengan penyakit seperti gagal ginjal atau gagal jantung, jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh itu justru harus dibatasi. Nah, kondisi yang selanjutnya yaitu bagi wanita hamil atau menyusui. Wanita yang sedang hamil dianjurkan untuk minum setidaknya 2,3 liter atau setara dengan 10 gelas setiap hari dan 3,1 liter atau setara dengan 13 gelas setiap hari bagi ibu menyusui. Nah, selanjutnya supaya dapat gambaran yang lebih jelas lagi akan kita putarkan video berikut ini. Oke, tunggu ya teman-teman. Akan ada satu video lagi nih untuk menambah referensi teman-teman terkait pentingnya minum air di tengah situasi ini. Oke. Sehat episode pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai
sehari. Pasti kalian udah sering dengar kan? Tahu nggak sih, gengs? Ternyata teori itu salah loh. Gimana tuh kebutuhan air yang tepat? Nah, ini dia. Timbang gue ini segini beratnya. Ada yang nggak beres nih. Apaan ya? Wah, ini yang nggak beres nih. Bukan. Ada gas. Lagi ngitung berat badan. Ya elah, masih aja ngitung pakai manual. Ini pakai kalkulator. Punya lu? Iya. Apa nggak lihat? Lu pinjemin. Permisi, Pak. Bapak ngapain nih, Pak? Beli pusap. Pusat kok di tembok, di lantai? Lu di bawah ya? Iyalah. Ayo, yuk, yuk, yuk. Waduh, ada apel nih. Merah-merah banget lagi. Ya. Wah. Kok kayak kerupuk? Nih, kayaknya yang bener nih. Tuh kan, dari bunyinya aja udah beda. Enak nih kayaknya nih. Tuh kan. Tuh, ada yang punya. Siapa yang belum ngasih air nih kopi? Nah, gengs, gimana? Udah tahu kan? Jadi besok-besok jangan salah lagi ya. Setiap individu itu memiliki kebutuhan air yang berbeda. Oh ya, gengs, jangan lupa ya untuk share video ini. Oke, baik teman-teman semua, telah panjang lebar tadi presentasi dari kita kelompok 1 mengenai pentingnya mengkonsumsi air minum di tengah pandemi COVID-19 ini, dan juga ada 2 video tadi yang telah ditampilkan. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi rugi banget nih kalau teman-teman tadi nggak nyatet dan ya mencatat hal-hal penting terkait penjelasan materi tadi. Nah, ada banyak hal-hal yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi, mulai dari bagaimana gentingnya atau daruratnya situasi saat ini, pandemi COVID-19, kemudian pentingnya menjaga kesehatan tubuh, terutama pentingnya mengkonsumsi air minum di tengah pandemi ini. Mulai dari kita perlu juga memperhatikan kualitasnya, kuantitasnya, waktu ketika minum air, dan tentunya frekuensi atau jumlah air yang harus kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan jangan lupa juga bahwasanya air ini sangat penting sekali di tengah pandemi ini, terkhusus
dapat meningkatkan konsentrasi, fokus, dan menjaga serta menyeimbangkan mood dan emosi kita tentunya. Oke teman-teman, segitu dulu presentasi dari kakak-kakak mahasiswa Universitas Padjadjaran kelompok 1 tentang subtema yaitu pentingnya mengkonsumsi air minum di tengah situasi saat ini. Nah, setelah ini, nih teman-teman mungkin udah nggak sabar, kita akan diskusi dan tanya jawab. Akan ada sesi tanya jawab dan diskusi antara peserta dan juga kita selaku panitia dan yang telah mempresentasikan untuk materi hari ini. Namun sebelum itu, demi untuk mengembalikan fokus teman-teman, mungkin aja nih ada yang udah ngantuk nih setengah jam kita menyampaikan materi, atau mungkin saja fokusnya udah terbagi ke arah lain gitu. Untuk mengembalikan fokus itu, kita dari panitia udah menyiapkan games untuk teman-teman dan kita bermain bersama terlebih dahulu. Silahkan operator ditampilkan untuk games pagi ini. Diharapkan antusias dan kontribusi teman-teman untuk bisa mengikuti games ini. Walaupun ya untuk games gak ada hadiahnya, tapi ini bisa melatih daya fokus dan konsentrasi teman-teman kembali gitu. Oke, di sini sudah ada games tebak-tebakan. Nah, sebelum itu saya jelaskan sedikit terlebih dahulu bagaimana sih deskripsi untuk games ini. Nah, nanti untuk games ini teman-teman semua, semoga semuanya udah on ya. Untuk rules-nya akan saya sampaikan. Jadi games ini nanti akan ditampilkan sebuah gambar di layar. Nah, teman-teman akan diminta memperhatikan selama 10 detik gambar tersebut secara detail, mulai dari sudut kanan, sudut kiri, tengah, bawah, atas, semuanya diperhatikan dengan fokus. Nah, setelah 10 detik berlalu, saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan terkait dengan gambar tersebut. Nah, nanti teman-teman akan diminta, ini berlaku bukan hanya peserta teman-teman SMK ya, teman-teman semua panitia, kakak-kakak mahasiswa KKN selain kelompok 1 juga boleh menjawab di kolom komentar. Langsung jawab jawabannya terkait dengan gambar yang nanti akan ditampilkan. Oke, semuanya apakah sudah siap? Saya akan cek terlebih dahulu apakah sudah on. Kepada Anissa Nurrohma yang tadi, apakah sudah on? Oke, Anissa, apakah sudah siap mengikuti games ini? Sudah, Kak. Oke, siap. Terus juga ada di sini Fani Rahmawati. Apakah sudah on dan siap mengikuti games ini, Fani? Udah, Kak. Sip. Oke, dimohonkan juga untuk teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga sudah on ya dan siap untuk mengikuti games ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, gambar yang pertama. Silakan diperhatikan. Oke, di sini saya kasih waktu 10 detik dari sekarang. Perhatikan dengan baik selama 10 detik uang ini, baik dari sudut kanan, sudut kiri, dan hal-hal yang ada di dalam gambar ini. Oke, sudah habis waktu 10 detik. Next, untuk pertanyaannya, operator. Tahun berapa uang ini disahkan? Boleh teman-teman langsung jawab di kolom komentar yang udah tahu jawabannya. Oke, di sini sudah ada yang menjawab 1992. Terus, ayo lagi yang masih bingung atau ya 1992. Oke, ditunggu juga jawaban yang lain. Di sini baru 6 orang ya, 6 orang yang menjawab, 7 orang. Ayo, di sini ada sekitar 50-an lebih nih, kita masa jawabannya masih sekitar 5 orang. Oke, sudah ada banyak jawaban ya teman-teman. Dan jawabannya semuanya yaitu 1992. Oke, masih ditunggu jawabannya. Kali aja ada yang berbeda. Ya, karena nggak tahu kan jawabannya benar 1992 atau bukan gitu. Oke, jika tidak ada lagi, kita lihat jawabannya. Operator boleh ditampilkan untuk jawabannya adalah yes, jawabannya adalah tahun 1992. Itu artinya teman-teman masih fokus ya, jangan lupa untuk minum air. Oke.
Kita next ke soal berikutnya. Soal yang kedua adalah, nah, perhatikan selama 10 detik dimulai dari sekarang. Jangan lupa diperhatikan tiap detail. Ada rumah, ada pohon, pemandangan yang sangat indah. Oke, waktu 10 detik sudah habis. Next, untuk pertanyaan operator. Ada berapa segitiga di gambar matahari? Oke, yang sudah tahu jawabannya langsung dijawab di kolom komentar. Nih, ada yang bingung nih kayaknya. Oke, sudah ada yang jawab 10. Boleh nih, mana lagi jawabannya? Ada yang menjawab 8. Oke, udah ada jawab 7, 9. Ayo. Ini pada bingung nih kan? Kelihatan nih konsentrasinya udah pecah. Dan fokusnya udah mulai hilang. Jawabannya udah mulai berbeda nih. Ada 8, 9, 11, 12. Ayo, 7, 9. Ada berapa ya segitiga di matahari? Mungkin yang lebih memperhatikan secara detail akan tahu nih. Jangan sampai teman-teman. Oke, nanti aja. Saya nggak boleh menyebutkan. Oke, boleh kita lihat jawabannya sama-sama. Berapakah jumlah segitiga di gambar matahari? Yaitu ada, oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segitiga di matahari. Ini yang menjawab 8, 7, 9, 11. Ayo, kembaliin lagi fokusnya. Mungkin masih kurang jeli nih dalam melihat gambar ini. Oke, next soal, operator. Oke, 8 tambah 4. Sip. Nah, di sini sudah ada gambar yang ketiga. Nah, 10 detik dimulai dari sekarang. Kita tunggu 10 detik, teman-teman. Perhatikan dengan jeli berapa likes-nya, retweet, dan segala macam. Oke, selesai. Kita lihat pertanyaannya. Tahun berapakah tweet ini dibuat? Ada yang sudah tahu jawabannya? Oke, sudah ada yang menjawab 2018. Oke. Next untuk jawaban lainnya, mungkin ada yang tahu, ada yang beda mungkin karena berbeda sedikit dari orang itu lebih baik ya. Tapi tetap harus benar jawabannya. Oke, wah ada yang lengkap nih, 20 Desember 2018. Wah, luar biasa ya. Lebih rinci, lebih detail lagi. Oke. Baik. Mungkin kita bisa lihat jawabannya. Untuk jawabannya adalah benar, 2018. Tanggal 20 Desember 2018. Wah, teman-teman nih yang komplit ya, paket komplit gitu. Jawabannya ini salut sekali ya. Berarti fokusnya masih bagus untuk pagi hari ini. Oke, bisa di next untuk soal berikutnya. Nah, perhatikan 10 detik dari sekarang. Gambar yang satu ini. Ada seseorang yang lagi berkebun. Perhatikan juga warnanya, unsur-unsur gambarnya, apa-apa aja yang ada di dalam gambar ini. Oke, habis. Kita lihat pertanyaannya, operator. Bulan apakah yang terdapat pada kalender di meja? Langsung dijawab ya, yang sudah tahu. Oke, sudah ada yang menjawab Agustus. Siap. Wah, ini cepat sekali ya. Yang ngejawab karena merasa yakin banget nih ini jawabannya gitu. Ada yang menjawab tahun 2018 sih. Ini makin komplit nih, paket komplit ya. Dikasih tahunya juga padahal yang ditanya bulannya aja gitu. Oke, tampaknya nggak ada jawaban yang berbeda nih operator. Langsung aja kita lihat jawabannya adalah oke, Agustus. Benar sekali. Mantap teman-teman. Ini berarti fokus dan konsentrasinya masih sangat bagus. Oke, kita coba next soal untuk teman-teman. Nah, boleh dilihat lebih rinci 10 detik dari sekarang. Gambar yang satu ini. Apa nih kira-kira soal yang akan muncul dari gambar ini? 3, 2, 1. Selesai. Kita lihat soalnya, operator. Dan soalnya adalah oke. Operator,
Apakah bisa di next untuk soalnya? Nah, ada berapakah tanda minus pada gambar? Ada yang tahu? Oke, sudah ada yang menjawab 1, ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 1, tapi lebih banyak 1, ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 1. Oke, ini 1 sama 2 bersaing nih ya. 1 dan 2 ini bersaing nih. Mana nih yang akan menentukan kebenarannya? 1 atau 2, nggak boleh gitu. Harus pilih salah satu atau 2. Pilih kamu atau dia. Iya. 1 atau 2. Yang mana nih jawaban yang paling benar? 1 atau 2 atau kita nggak tahu, 3 atau lebih mungkin. Oke, operator, kita lihat jawabannya. Ada berapa tanda minus di gambar ini? Oke, jawabannya adalah 2 di gambar ini untuk minus. Ya, 1 di pertanyaan. Oke, boleh. Tapi jawaban yang paling komplit adalah 2 untuk gambar ini. Oke, di next untuk soal selanjutnya, kayaknya teman-teman semakin antusias nih. Ini boleh diperhatikan gambarnya satu ini 10 detik dari sekarang. Ada aplikasi yang tren saat ini dipakai untuk ya mengisi produktivitas sehari-hari di tengah pandemi. Ada yang juga sebagai untuk unjuk sosial gitu. Oke, sudah selesai 10 detiknya. Kita lihat pertanyaannya, operator. Nah, pukul berapakah gambar tersebut di screenshot? Wah, kayaknya ini fokusnya luar biasa ya. Langsung pede ngejawab untuk jamnya gitu. Nah, ada yang menjawab 2, pukul 2. Oke, nggak apa-apa. Wah, langsung ada yang menambahin baterai HP-nya sekian gitu. Saking memperhatikan dengan jeli gitu. Setiap unsur yang ada di gambar itu. Mantap. Saya apresiasi untuk hal itu. Oke, dan jawabannya adalah, operator bisa ditampilkan jawabannya? Yap, benar. Pukul 14:14. Oke, mungkin segitu dulu untuk games kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa mengembalikan fokus kita semua lagi untuk bisa kembali hadir nih di room ini. Bukan hanya akunnya saja yang hadir, tapi jiwa dan hatinya juga terpaut untuk mengikuti acara ini. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab untuk hari ini. Jadi dipersilakan kepada teman-teman peserta, teman-teman siswa SMK, jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja untuk bertanya dengan membuat format nama _ izin bertanya di kolom komentar. Atau bisa langsung open mic dan boleh berbicara ketika saya sudah mempersilahkan untuk berbicara. Dan jangan lupa ada 2 door prize atau hadiah untuk 2 orang penanya terbaik. Dipersilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Oke, kita tunggu ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, waalaikumsalam. Sudah ada yang menjawab salam, One Cloud. Nama akunnya apakah ingin bertanya? Oke, sudah ada 1 pertanyaan di kolom komentar. Oke, tips untuk menjaga imunitas tubuh. Oke, kita batasi dulu untuk sesi yang pertama ini 3 pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya lagi, masih kita tampung. Baru 1 orang, yaitu dari Anugrah Maulana. Oke, masih kita tunggu. Boleh seperti Anugrah, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa langsung on mic. Kapan lagi nih kita bisa sambil berdiskusi dan berbicara melalui room ini gitu. Oke, masih kita tunggu. Nah, di sini sudah ada pertanyaan juga dari Siti Nurefni. Mau nanya, kalau air mineral dengan air yang dimasak terlebih dahulu itu
kualitas airnya bagus yang mana? Oke. Oke, masih kita tunggu ya untuk pertanyaan satu lagi di sesi yang pertama ini. Masih ditunggu, teman-teman. Masih ada yang ingin bertanya? Satu lagi untuk sesi yang pertama ini. Akan ada 2 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah door prize kita pada hari ini. Oke, sudah ada masuk pertanyaan selanjutnya, yaitu Hilman Natasuki. Kopi dan teh tidak termasuk. Nah, bagaimana jika yang dikonsumsi itu susu? Apa tidak termasuk dalam takaran liter per hari? Oke. Dari Hilman. Sip. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya untuk sesi yang pertama ini. Kita tutup dulu. Nanti teman-teman yang lain boleh bertanya lagi di kolom komentar atau bisa langsung on mic, tapi untuk di sesi berikutnya, di sesi yang kedua. Kita langsung saja menjawab untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Untuk 3 pertanyaan pertama ini. Yaitu pertanyaan yang pertama yaitu dari Anugrah, yaitu bagaimana tips menjaga imunitas tubuh di tengah situasi ini. Kemudian Siti, air mineral dengan air yang dimasak, mana kualitas yang paling bagus begitu. Kemudian yang ketiga dari Hilman, ada, nah kopi dan teh tidak termasuk takaran air. Apakah susu termasuk ke dalamnya? Oke, langsung saja kita persilakan kepada kakak-kakak mahasiswa kelompok 1 untuk menjawab dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu mungkin. Tips untuk menjaga imunitas tubuh. Ada yang ingin menjawab? Izin menjawab. Dipersilakan Nadia. Nah, untuk menjaga sistem imunitas di suatu pandemi saat ini, kita harus menerapkan pola hidup sehat, yaitu seperti menghindari stres, hingga mengonsumsi suplemen agar sistem kekebalan tubuh tetap prima. Seperti vitamin C buat tubuh itu sangat baik. Terus menerapkan pola hidup sehat seperti perbanyak makan sayur dan buah, cukup istirahat, hindari stres, apalagi belajar online pasti capek banget lah ya, buat kita nguras energi otak apa semuanya. Terus rutin berolahraga dan hindari rokok, alkohol yang seperti itu. Baik. Oke, ada yang ingin menambahkan dari kakak-kakak kelompok 1 untuk bagaimana sih menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi ini gitu? Ada yang mau membagikan tips mungkin? Oke, mungkin dari saya ya teman-teman. Penting sekali untuk menjaga imunitas tubuh. Ya benar yang dikatakan kakak yang tadi, bahwasanya penting menjaga pola hidup yang sehat. Kita harus memperhatikan makanan yang bergizi yang kita konsumsi di saat situasi pandemi ini ataupun di luar pandemi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, penting nih mengkonsumsi air minum yang telah kita jelaskan tadi, bahwasanya air minum itu sangat berguna banget kita, apalagi tubuh kita ini mengandung 2/3 air yang ada di dalam tubuh kita. Jadi perlu nih mengkonsumsi air minum. Yang ketiga, berolahraga, rutin berolahraga. Jangan lupa nih, walaupun di tengah pandemi ini tidak menyurutkan kita untuk tetap berolahraga, tentu dengan syarat-syaratnya, yaitu mungkin saja tetap di rumah ataupun bisa di luar rumah, tetapi tetap menjaga jarak dan perhatikan protokol kesehatannya. Kemudian yang keempat, untuk menjaga imunitas tubuh tentunya perlunya menjaga mood dan emosi kita, menjaga suhu tubuh kita dengan memperhatikan pola hidup kita, begitu. Kurang lebih ya seperti itu. Ada lagi yang ingin menambahkan untuk pertanyaan yang pertama ini, kakak-kakak kelompok 1? Atau kita serahkan ke Anugrah, apakah sudah terjawab Anugrah untuk pertanyaannya? Siap, sudah Kak. Baik, terima kasih Anugrah atas pertanyaannya.
Next, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, nah, air mineral dengan air yang dimasak, kualitasnya bagus yang mana begitu? Kurang lebih ya pertanyaan dari Titi. Apakah ada dari kakak-kakak kelompok 1 yang ingin menjawab? Saya izin mau menjawab. Oke, silakan Kak Salma. Kalau dilihat dari segi komposisinya, komposisi air mineral kemasan itu lebih baik karena biasanya diambil dari sumber air pegunungan yang kaya akan mineral. Selain itu, air mineral diproses dalam beberapa tahap untuk menghilangkan kandungan ion berbahaya, bahan organik, bakteri, dan kontaminan kimia dalam air. Sementara itu, proses perebusan pada air rebusan biasanya sebenarnya hanya mampu menghilangkan bakteri pada air. Kandungan lainnya seperti ion dan kontaminan bahan kimia mungkin masih terdapat dalam air rebusan. Akan tetapi, sekali lagi ini sangat tergantung dari sumber air yang digunakan. Namun secara garis besarnya, air mineral kemasan itu lebih aman daripada air rebusan. Akan tetapi, jika kalian lebih memilih air rebusan, pilihlah sumber air yang bersih serta rebus hingga mendidih untuk menghilangkan kuman dalam air. Oke, terima kasih Kak Salma. Ada yang ingin menambahkan lagi dari kakak-kakak mahasiswa kelompok 1 terkait pertanyaan Siti ini mengenai air mineral dan air rebus gitu? Ya, saya juga sedikit menambahkan bahwasanya benar, air mineral karena langsung dari sumber pegunungannya biasanya lebih segar, lebih ya minumannya itu karena disegel dan segala macam, pengawasannya juga cukup ketat dalam hal kebersihan dan kualitasnya tentu ini juga lebih bisa berkualitas lebih dibandingkan air yang dimasak. Cuma air yang dimasak juga bisa berkualitas dengan hal-hal yaitu memperhatikan bagaimana kita memasaknya ataupun air atau sumber air yang kita masak itu airnya seperti apa begitu. Jadi perlu diperhatikan juga sehingga tetap baik untuk tubuh ketika dikonsumsi. Bagaimana untuk Siti, apakah sudah terjawab atau bagaimana? Maaf Kak, boleh mau nanya lanjutannya. Kan kalau ada air mineral tuh, waktu itu ada berita katanya ada zat yang nggak baik buat tubuh di dalam air kemasan tuh. Nah, gimana, benar apa enggak? Oke, boleh saya pribadi terlebih dahulu menjawab. Jadi untuk terkait permasalahan itu memang nggak bisa kita pungkiri bahwasanya air mineral itu kadang diproses oleh berbagai perusahaan nih teman-teman tentunya. Dan tapi kita sebagai konsumen air mineral yang notabene-nya berasal dari perusahaan, memang teruji secara kebersihan ataupun ya kita sebagai konsumen harus memperhatikan yang pertama tentu apakah air ini masih layak dikonsumsi dari kemasannya, tentu itu yang pertama, apakah masih tetap bisa dikonsumsi alias belum kadaluarsa, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu memperhatikan nih sebelum kita minum air ini apakah dari bentuk fisiknya apakah masih bersih, apakah masih dalam keadaan yang patut kita konsumsi, tentu perlu kita perhatikan. Nah, yang berkaitan dengan permasalahan kayak misalnya ada yang air mineral yang kadang tidak bisa kita percayai, mungkin saja terkandung hal-hal yang berbahaya yang tidak baik untuk tubuh kita. Tentu kembali lagi ke kita sebagai konsumen perlu memperhatikan air minum yang kita konsumsi dan memilih air mineral yang lebih bagus. Apalagi misalnya kita bisa langsung nih mengambil dari sumber pegunungannya langsung tanpa membeli air kemasan, tapi air mineral yang langsung dari gunung atau perbukitannya begitu. Jadi lebih segar, lebih sehat dan lebih bermanfaat. Seperti itu. Bagaimana Siti? Paham Kak, terima kasih. Sip. Terima kasih atas pertanyaannya Siti. Oke, next pertanyaan. Untuk pertanyaan dari Hilman di sesi yang pertama ini. Kak, teh dan kopi itu tidak termasuk ke dalam takaran liter yang kita minum sehari-hari. Nah, susu apakah termasuk di dalam takaran minum kita sehari-hari begitu? Kurang lebih seperti itu ya, Hilman. Bagaimana, apakah ada dari kakak-kakak kelompok 1 yang ingin menjawab? Izin menjawab ya. Tapi kalau misalkan pendapat saya mungkin belum benar juga, dan teman-teman ada yang tahu boleh disanggah. Boleh dikoreksi kalau, ya.
Kalau misalkan menurut saya pribadi dan saya juga sudah mencari-cari literatur gitu, dan menurut saya susu tidak bisa dijadikan sebagai pengganti air. Maksudnya kandungan air di dalam susu itu tidak banyak. Sama seperti kopi dan teh. Kan itu meskipun kopi dan teh itu diseduh ke air, tapi tidak bisa dijadikan sebagai air untuk kita gitu. Maksudnya tuh kandungan air di dalamnya itu tidak memenuhi kebutuhan kita. Jadi menurut saya susu itu sama kayak kopi gitu. Tidak bisa dijadikan sebagai pengganti air. Jadi kandungan airnya tidak banyak. Oke, ada pertanyaan dari kakak-kakak kelompok 1 yang ingin makan. Oke, atau saya dulu yang menambahkan. Ya, saya setuju dengan pendapat dari Destri bahwasanya susu itu tidak bisa kita hitung atau masukkan ke dalam takaran liter air minum kita sehari-hari. Karena apa? Karena air minum, terkhusus air putih, ini sangat perlu kita bedakan dengan minuman-minuman kayak teh, kopi, ataupun susu. Tapi memang susu juga memiliki peran penting ataupun butuh kita minum karena memiliki kandungan-kandungan yang baik juga untuk tubuh. Tapi untuk takaran liter minum kita setiap hari, jangan sampai memasukkan susu di dalam takaran liter kita, karena misalnya kita butuhnya 9 gelas per hari, tapi susu kita minum 5 gelas, tentu tidak baik juga untuk kesehatan tubuh kita. Tapi yang pentingnya adalah tetap menjaga minum air putih dan air mineral yang baik untuk tubuh kita. Begitu kurang lebih. Hilman, apakah terjawab atau bagaimana, Hilman? Ya, oke Kak, paham. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Maaf Bima, suaranya tidak ada. Sorry. Baik, saya sudah melihat di kolom komentar ada banyak sekali pertanyaan. Saya jadi bingung karena, oke, yang terakhir berarti dari Hilman. Sip. Pertanyaan selanjutnya, kita akan masuk ke sesi yang ketiga ya. Di sini sudah ada yang bertanya, yaitu dari Risa, dari Anissa, dan juga dari Arsya ya. Arsya di sini juga sudah menuliskan formatnya, ya, walaupun pertanyaannya di bawah. Oke, yang pertama dari Risa. Izin bertanya Kak, apakah air mineral bisa kadaluarsa ketika masih disegel dan air mineral memang terkandung murni? Boleh kakak-kakak kelompok 1 boleh menjawab? Saya izin menjawab. Jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika membeli air minum adalah tanggal kadaluarsanya. Tetapi sebenarnya air mineral dalam kemasan itu tidak keluar kadaluarsa. Tetapi tanggal kadaluarsa tersebut itu lebih dimaksudkan kepada wadah plastik dari air mineral tersebut gitu. Jadi kalau airnya itu tidak, tapi karena wadahnya itu kan plastik, nah jadi tanggal kadaluarsa tersebut itu dimaksudkan untuk wadah plastik tersebut. Ada yang Nah, saya juga lebih ingin menguatkan jawaban dari Sofia. Ya, gimana Nadia ingin menambahkan? Oh, tidak. Oke, saya ingin menguatkan ya pendapat dari Sofia tadi, benar. Ya, kita perlu memperhatikan ya tanggal kadaluarsa karena ini juga berhubungan dengan kualitas air. Memang kadaluarsanya itu tergantung kemasannya. Namun perlu kita perhatikan juga nih teman-teman, walaupun air ini bisa kita asumsikan tidak ada tanggal kadaluarsanya, tapi ketika ketika kemasannya itu sudah jelek ataupun mungkin saja botolnya yang harusnya tertutup rapat tapi malah renggang gitu, bisa jadi zat-zat lain sudah tercampur ke dalam air yang tentu akan berpengaruh terhadap kualitas air ini. Gitu. Jadi perlu kita perhatikan sebelum mengkonsumsi air minum, terutama air mineral yang dalam kemasan seperti itu. Bagaimana untuk pertanyaan ini kepada Risa, apakah sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Risa. Next pertanyaannya itu dari Anissa.
Mau nanya Kak, kalau air mineral yang dimasukin ke dalam kulkas, kandungannya yang terdapat di air berkurang atau tidak? Boleh nih, ada yang ingin menjawab dari kakak-kakak mahasiswa Universitas Pajajaran? Dipersilakan. Untuk pertanyaan dari Anissa. Punten, mungkin waktunya sudah habis, jadi mungkin nanti sisa pertanyaannya bakal kita jawab di grup aja gimana? Oke, iya maaf sekali teman-teman, ini masih banyak banget pertanyaan untuk pertemuan hari ini, tapi jangan ragu, karena pertanyaan ini akan semaksimal mungkin akan kita jawab di grup nantinya begitu. Tapi untuk terakhir, boleh nih kita jawab pertanyaan dari Anissa, gimana? Untuk air mineral yang di dalam kulkas, kandungan yang terdapat di air berkurang atau tidak? Oke, kalau aku boleh coba jawab terlebih dahulu. Untuk kandungan airnya di dalam kulkas, tentu kalau kita bisa lihat tidak berkurang ya, tidak berkurang teman-teman. Akan tetapi ini akan ada perubahan suhu air yang ada di air tersebut. Nah, kembali lagi ketika kita mengkonsumsi air dingin, tentu akan berdampak kepada tubuh kita yang tentunya jikalau mengkonsumsinya terlalu berlebihan dan tidak tepat, ataupun dalam kondisi suhu tubuh yang panas tetapi malah diisi dengan air dingin, tentu tidak akan baik bagi tubuh kita. Kandungannya tetap seperti itu, tapi suhu airnya tentu berubah menjadi dingin dan perlu kita perhatikan ketika untuk dikonsumsi. Begitu ya kurang lebih untuk jawaban dari pertanyaan Anissa. Oke, teman-teman, karena waktunya juga sudah berakhir untuk sesi diskusi hari ini, tapi semaksimal mungkin akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman buat di kolom komentar tersebut. Oke, berakhir sudah sesi diskusi dan tanya jawab pada webinar kali ini. Kami sangat berterima kasih sekali untuk antusias teman-teman dalam bertanya, dan terima kasih juga telah berperan dalam bertanya dan berdiskusi untuk hari ini. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu akan ada penyampaian hikmah ataupun tambahan ilmu nih teman-teman. Perlu kita dengarkan dari Ibu Eli selaku dosen pembimbing KKN ini. Kepada Ibu Eli kita persilahkan. Halo Bu Eli, apakah sudah bergabung dengan kita? Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Oke. Tolong beritahu saya kalau waktunya sudah mulai habis. Karena biasanya saya tidak bisa berhenti. Ya, baiklah. Tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan mengenai pentingnya air minum dan juga bagaimana Anda banyak bertanya ya. Itu menunjukkan atensi Anda. Bagus ya semuanya, terima kasih. Nah, jadi tadi ada dua hal yang mungkin dari pertanyaan itu yang menurut saya penting. Apa bedanya teh, kopi, dan susu gitu ya? Apakah masih dianggap sebagai air minum? Itu cairan tapi bukan air minum. Teh dan kopi itu mengandung zat yang membuat kita itu lebih banyak mengeluarkan air. Jadi hati-hati kalau suka itu jangan terlalu banyak gitu ya. Apa namanya yang pokoknya zat yang kafein atau tein itu akan membuat kita lebih banyak pipis gitu. Nah, kemudian kalau susu itu bukan minuman. Maksudnya bukan air minum. Tapi susu itu digolongkan oleh para ahli itu ke dalam makanan, walaupun bentuknya cair ya. Jadi kalau kita diharuskan misalnya sekian liter per hari, karena beda-beda tiap orang, itu susu dan teh serta kopi tidak masuk. Apalagi ada yang bilang kalau minum teh 1 gelas itu harus diganti dengan
1 gelas air putih. Kalau kopi bahkan 1 gelas kopi diganti dengan 2 gelas air putih. Kemudian apa bedanya air mineral dan air yang masak? Menurut saya tergantung pada kandungannya. Kita harus tahu dengan jelas air mineral juga belum tentu bagus ya. Demikian juga air yang dimasak misalnya yang dari mata air gitu ya. Karena saya pernah mengetes dengan alat, justru dari sekian air mineral itu ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang jelek. Jadi ada yang misalnya bersifat asam bukan basa ya. Tapi juga air yang dimasak itu misalnya yang dari mata air yang saya beli pakai dorongan itu juga ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi kalau untuk memastikan harus dites kandungan mineralnya misalnya gitu ya. Apakah dia juga bersifat asam atau basa itu juga harus dites. Tapi jangan takut ya, karena saya akan sedikit mengungkapkan di sini. Nah, saya punya buku ini. Apa dibacanya? Terbalik ya. Air ya. Air. Air untuk apa? Maaf, Bu, kurang terlihat. Nah, air untuk menjaga Kesehatan. kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Nah, air untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Coba judulnya air untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. Nah, nanti ilmu-ilmu dari mahasiswa itu Anda bisa pelajari lebih lanjut, banyak ya di internet itu. Nah, tapi tidak cukup hanya pengetahuan saja, perlu Anda pahami, kemudian perlu Anda imani atau diyakini ya. Percuma misalnya sekarang Anda tahu bahwa air itu berguna bla bla bla, sampai fungsinya, frekuensi minumnya, waktu minum dan seterusnya, tapi Anda tidak mengimaninya, tidak meyakininya, tidak akan berubah pola minum Anda, kan gitu. Nah, sebenarnya ini terjadi sama saya juga. Dari dulu saya tahu bahwa air putih itu menyehatkan gitu ya. Tapi kembali lagi, saya juga belum terlalu disiplin, tapi saya berusaha terus gitu ya. Kenapa? Karena terasa sekali begitu saya kurang minum, karena mungkin saya sudah tua ya, udah 56, itu kadang terasa di pinggang itu ada yang nyeri atau di perut itu ada yang kaku gitu. Nah, Anda yang lagi masih muda-muda, insya Allah kalau misalnya dari sekarang disiplin saja ya minum air, maka air putih dalam tanda kutip ya, maka insya Allah Anda akan panjang sehat, bukan panjang umur, karena kalau umur mah nggak tahu ya. Nah, kalau panjang sehat insya Allah kan kita ikhtiar kan gitu ya. Nah, sekarang ke hikmah dari air ya. Sebenarnya air itu menurut buku ini ya, itu bisa menjaga kesehatan. Kenapa? Karena tubuh kita 75% terdiri atas air. Bahkan otak kita itu 75% ada airnya. Nah, jadi kenapa saya tadi coba sambil minum air, sambil mendengarkan webinar ini, karena insya Allah Anda lebih lama konsentrasinya dibanding yang tidak minum air. Coba aja ya. Ada yang ngantuk, ada yang lemes, ada yang apalagi nggak sabaran. Itu pasti yang tidak menyediakan air itu. Kenapa? Karena katanya bangun tidur itu kan harus minum air dan seterusnya. Nah, kemudian lagi ada Anda pelajari ya, Dokter Emoto namanya, orang Jepang. Dia itu sampai memperlihatkan berbagai foto karena airnya itu ya,
Jadi molekul air itu berubah-ubah. Kalau kita maki, air itu beda dengan kalau kita kasih doa, beda dengan kalau kita kasih musik. Sederhananya, dikasih musik yang kayak Mozart atau Beethoven itu bagus, ya, seperti bunga. Tapi dikasih musik metal itu hancur bentuknya. Nanti Anda bisa lihat ya. Kemudian lagi apalagi dikasih doa, itu bagus banget. Dan molekulnya segi 6. Nah, ini setara dengan air zam-zam. Jadi Anda kalau ingin punya air minum yang kualitasnya seperti air zam-zam, nggak usah beli dari Mekah. Cukup dengan mendoakan saja air galon yang ada di rumah Anda. Tidak usah ragu galonnya gimana-gimana, doakan saja. Nah, kenapa air yang segi 6 molekulnya itu lebih ampuh, lebih bermanfaat? Karena yang segi 6 itu mudah masuk ke dalam sel darah. Apalagi kalau ditambahkan garam. Jadi Anda sebelum minum itu ini garam dulu ya. Nah, itu garam itu adalah pembuka sel darah agar cairan masuk. Nah, nanti besok itu akan dibahas ya mengenai garam. Nah, sekarang ke air lagi. Jadi sebenarnya nggak usah air yang mahal-mahal, nggak usah yang mineral dan sebagainya. Kalau air yang biasa saja, yang dari tukang dorong itu Anda rebus, kemudian Anda doakan. Ya, bahkan bisa berkali-kali didoakannya sehingga membentuk kristal molekulnya itu yang segi 6. Nah, kenapa menjadi keutamaan? Karena air itu ternyata hidup. Air itu bisa mendengar. Jadi sederhananya air itu bernyawa, ya. Nah, air itu akan senang sekali kalau misalnya kita berterima kasih. Ya air, terima kasih kamu akan menjadi minumanku. Mari kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi diajak untuk beribadah sebelum masuk ke dalam tubuh kita itu. Insya Allah air itu akan happy banget karena diajak beribadah. Nah, sebenarnya semua benda baik hidup ataupun yang mati itu harusnya Anda ajak ngomong kalau akan digunakan. Karena itu sebenarnya tanggung jawab kita sebagai manusia untuk memelihara seluruh alam ini. Nah, sehingga air yang kita minum itu tidak hanya menghilangkan haus saja, tapi juga beribadah sampai ke sel-sel tubuh kita. Beribadah tuh gimana? Dia berterima kasih sama Tuhan. Dia berterima kasih bahwa telah menjadi yang berguna. Salah satunya untuk menghilangkan haus itu, kan gitu ya. Apalagi kalau dalam konteks bersuci. Nah, kenapa pas bangun itu harus ada air? Karena itu membersihkan, kan? Membersihkan segala macam kotoran hasil metabolisme ketika kita tidur. Itu membersihkan. Kemudian lagi yang lebih hebat menurut saya, bagaimana fungsi air itu mensucikan. Coba kalau Anda misalnya cuci muka, hidung, atau berwudu lah kalau orang Islam. Apakah membersihkan? Saya tanya ke Destri Jauharatun. Apakah membersihkan? Membersihkan, Bu. Membersihkan.
Kalau Fani membersihkan nggak air wudhu? Membersihkan, Bu. Membersihkan. Nah, sekarang saya ini kan kalau misalnya mensucikan bagaimana? Beda kan membersihkan dengan mensucikan. Nah, orang yang minumnya benar, artinya mendoakan tadi ya, mau orang Islam, orang apa saja, terserah agamanya ya, mendoakan airnya, itu fungsi air menjadi bertambah. Yang tadinya hanya membersihkan menjadi mensucikan. Bagaimana itu fungsinya? Nah, kalau yang berwudu kan ya, pertama hidung. Hidung itu penting banget kan? Kenapa bisa mensucikan? Kita akan menghirup yang bersih-bersih saja, yang harum saja, kan gitu ya. Telinga, kita akan mendengar yang sebaiknya didengar. Mata, kita akan dijaga untuk sesuatu yang memang hanya boleh disaksikan saja, tidak melihat yang tidak-tidak. Demikian juga dengan tangan, kaki, bahkan ubun-ubun. Itu adalah simbol-simbol bahwa seluruh panca indera kita yang kasar itu dijaga oleh syariatnya ya. Lahirnya adalah oleh air, tapi kalau didoakan, kalau serius ya kita bersyukur bisa wudhu dan sebagainya, itu akan ada mensucikannya. Nah, jadi kalau dalam minum atau berwudu itu sebaiknya Anda nyadar. Nyadar apa? Nyadar bahwa air itu bukan untuk membersihkan saja, tapi bisa berfungsi menyucikan. Nah, bahkan ada sahabat Nabi itu sampai menangis ketika wudhu. Coba, ketika wudhu ya, belum sholat. Kenapa? Karena dia dapat anugerah dari Tuhan bahwa bisa berwudhu. Artinya punya kesempatan untuk mensucikan dulu sebelum sholat. Sholat itu bukan hanya dalam Islam saja ya, sholat itu adalah terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi secara fisik kita membersihkan dengan air, kemudian baru setelah itu karena bersih dan suci, kita bisa tersambung dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kenapa sholatnya misalnya yang 5 waktu itu sulit untuk khusyuk? Bisa jadi wudhunya hanya membersihkan saja. Kemudian saya dengar juga, Bu, saya udah minum banyak, tapi kok saya tetap kurang sehat, saya tetap tidak bisa konsentrasi, dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi minumnya hanya menghilangkan haus, tapi airnya tidak diajak untuk bersyukur, tidak diajak untuk beribadah sama Tuhan, kan gitu ya. Karena saya lihat, maaf ya, ada orang-orang yang, ya bentar lagi ya, sedikit lagi. Ada orang-orang yang menurut saya kondisi ekonominya kurang ya, tidak berpendidikan juga, tapi Masya Allah mereka tuh happy gitu ya, banyak senyum, kemudian bahkan ada katanya tukang beca yang menyedekahkan 1 hari itu tanpa harus dia itu bayar konsumennya. Kenapa? Karena dia bersyukur menurut saya. Ada juga tukang ini soto yang selalu dia melebihkan kuah sotonya sama orang yang mau pengen lebih, itu gratis coba. Padahal kalau dilihat dari segi keuntungan mah rugi ya.
tapi mereka sudah beribadah yang seibadah-ibadahnya kan gitu. Nah, jadi air itu sekali lagi ya, dari buku ini nanti saya bahas lebih lanjut lagi, itu intinya adalah untuk menghilangkan dehidrasi. Dehidrasi ini sumber dari segala penyakit. Bisa kena kerusakan otak, kanker, darah tinggi, batu ginjal, osteoporosis, kemudian asma, alergi. Nah, pastilah COVID mah kan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita ini perlu memperhatikan air atau perlu memperhatikan COVID. Nah, logika aja kan, masukkan air dulu yang harus Anda perhatikan. Apalagi tadi air itu adalah mensucikan. Jadi Anda nyadar aja tiap mau minum berdoa ya, sehingga airnya nanti berubah jadi segi 6 yang insya Allah akan lebih berfungsi tadi, selain membersihkan, menghilangkan haus, juga mensucikan. Nah, demikian anak-anakku sekalian, semoga ada manfaatnya. Mari kita bersama-sama untuk belajar memahami lebih lanjut mengenai fungsi air ini, baik sebagai air minum ataupun air sebagai pembersih dan pensuci. Kemudian mencoba untuk mengimaninya ya, karena ini sederhana menurut saya, tidak perlu pakai gula dan sebagainya juga, tapi insya Allah lebih menyehatkan dan menjadi penyebab kita lebih sehat dibanding dengan kalau kita kekurangan air dan juga tidak mengimaninya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bu Eli yang telah menyampaikan hikmah dan tambahan ilmu nih teman-teman untuk kita semua, bahwasanya air ini, air terutama bukan hanya bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, kesehatan tubuh kita dan kebugaran tubuh kita di tengah pandemi ini, tapi juga bisa meningkatkan ya juga berperan dalam meningkatkan iman kita, karena air bukan hanya sekedar hal yang membuat tubuh kita menjadi sehat, tetapi air juga bereaksi ketika kita membaca doa, ketika kita ya berdoa sebelum minum, itu termasuk hal-hal yang bisa membuat air menjadi lebih bermanfaat nih tentunya untuk tubuh kita. Ditambah lagi air juga berfungsi sebagai penunjang kita dalam aktivitas beribadah dan menjaga kebersihan tubuh tentunya secara khusus begitu. Oke, terima kasih Bu Eli sekali lagi kita ucapkan. Ini juga menjadi tambahan nih teman-teman, wawasan, pengetahuan dan ilmu kita terkait strategi peningkatan iman dan imun di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik teman-teman, langsung kita masuk ke rangkaian berikutnya, yaitu kita sudah tiba di penghujung acara, tapi akan kita umumkan terlebih dahulu 2 orang penanya terbaik yang menjadi pemenang dalam webinar kali ini, webinar rangkaian perdana ini. 2 orang penanya terbaik ini kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar, baik itu yang sudah terjawab maupun pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum kita jawab sepenuhnya begitu. Tapi untuk yang belum terjawab, insya Allah kita akan jawab nanti di grup gede, grup besar yang telah kita buat begitu. Oke, kita umumkan untuk 2 orang penanya terbaik yang berhak menerima hadiah door prize dari kita. Oke, siapa nih kira-kira untuk menjadi 2 orang penanya terbaik? Udah deg-degan nih teman-teman dari SMK yang telah bertanya. Oke, kita umumkan untuk penanya terbaik yang pertama. Peraih pemenang penanya terbaik yang pertama untuk webinar kali ini. Selamat kita ucapkan kepada, ada yang bisa menebak nih siapa pertanyaannya yang paling ya berkualitas dan juga menarik. Oke, selamat kita ucapkan kepada yang pertama, yaitu Hilman Natasuki yang telah bertanya tadi. Selamat
kita ucapkan, boleh kita kasih aplaus dulu untuk Hilman Natasuki yang telah menjadi pemenang penanya terbaik. Jangan lupa nanti hadiahnya akan kita berikan. Kita akan hubungi Hilman nanti. BTW Hilman, untuk nomor WA-nya ada di grup kan? Ya, ada Kak. Oke, nanti akan segera kita hubungi oleh teman-teman panitia dan akan kita kirimkan hadiahnya untuk Hilman. Gitu. Oke. Terima kasih Kak. Selanjutnya, baik, sama-sama Hilman. Selanjutnya untuk penanya terbaik yang kedua, kita berikan kepada siapa nih kira-kira penanya terbaik yang kedua? Oke, selamat kita ucapkan kepada Irma Nur yang telah meraih penanya terbaik yang kedua. Selamat kepada Irma dan Hilman. Halo Irma, apakah sudah ada? Kita kasih aplaus dulu. Ada Kak, baik. Terima kasih Kak. Oke, selamat Irma dan Hilman yang telah menjadi 2 orang penanya terbaik. Untuk Irma juga nanti akan segera kita hubungi oleh pihak panitia dan akan kita kirimkan hadiah ataupun door prize yang telah kita persiapkan. Ya, kita tentunya apapun hadiah nantinya semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menunjang aktivitas teman-teman untuk berkegiatan terutama dalam pembelajaran begitu. Oke, kita sudah tiba nih teman-teman di penghujung acara. Tidak terasa selama kurang lebih hampir 2 jam ya kita membersamai untuk webinar perdana ini. Tapi sebelum itu tentunya kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu teman-teman agar kegiatan ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan pertemuan di hari berikutnya, esok hari dan minggu-minggu selanjutnya tentunya. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa tidak pernah selesai teman-teman. Oke. Kita harus berdoa setiap hari. Baik, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya hari ini. Tapi tentu tidak afdol dan tidak asik ya jikalau kita tidak mengabadikan nih momen-momen kita di kegiatan perdana ini. Untuk itu, kami mempersilahkan pada teman-teman semua, Bapak Ibu yang terhormat untuk on cam terlebih dahulu karena akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu kita semua panitia dan semua teman-teman siswa SMK yang telah bergabung di room ini. Boleh teman-teman kita standby dulu, ready dulu, dan dipersilahkan nih untuk on cam untuk kita abadikan momen di hari perdana ini. Baik, saya persilahkan kepada operator untuk memandu sesi screenshot ataupun foto bersama ini. Semuanya boleh on cam ya. Saya mulai hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Boleh gaya bebas ya. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir. Bentar. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sip. Terima kasih Destri selaku operator dan terima kasih teman-teman semua telah masih tenang dan masih sabar untuk mengikuti acara ini. Jangan keluar dulu karena ada sedikit kata-kata dari kita bahwasanya penting sekali untuk mengkonsumsi air minum di tengah pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu minum air karena air ini, terkhusus air minum, sangat berkualitas dan memberikan manfaat yang banyak banget untuk tubuh, apalagi di situasi pandemi ini. Karena kebaikan dimulai dari diri kita sendiri. Oke, segitu dulu untuk presentasi dan kegiatan kita di hari perdana ini. Satu lagi hal yang saya lupakan yaitu
kita doakan untuk musibah yang terjadi di Indonesia, khususnya penumpang Sriwijaya Air dan segala orang-orang yang terlibat di sana, para kru dan para pilot, semoga ditempatkan di sisi Allah yang terbaik, di sisi Tuhan yang terbaik, dan semoga amal ibadah mereka semua kita doakan diterima oleh Allah, diterima oleh Tuhan, dan diberikan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekian dulu untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kendala. Jangan lupa yang belum isi absen segera diisi, dan berikan saran dan kritik juga untuk kita selaku untuk evaluasi kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kakak. Sama-sama. Jangan lupa ya, join lagi besok. Jangan lupa besok ya. Terus jangan lupa besok join lagi. Bentar ya teman-teman, jangan keluar dulu yang panitia. Masih ada peserta ya? Kameranya matiin aja ya, Bim. Kita nggak pernah foto panitia deh. Habis ini. Kan nanti malam mau rapat lagi kan? Sekarang kita foto dulu ya paling. Oke. Ini berarti tinggal satu lagi ya? Sepertinya ini dia. Kayaknya bisa dikeluarkan oleh admin. Ya, ghosting kayaknya. Oke. Oke. Sip. Alhamdulillah untuk AKBK ya, selesai evaluasi untuk hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai ekspektasi tentunya, dan disiplin, tepat waktu. Ya walaupun ada ngaret atau segala macam tadi, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan hal itu, guys. Sok, silakan yang mau memberikan evaluasi untuk acara tadi. Sebelumnya aku minta maaf banget ya, soalnya nggak tahu, tadi pagi tuh udah nyobain tuh laptop sama HP kan udah masuk tuh. Nggak tahu tiba-tiba jam 8 kurang 5 menit tuh nggak tahu si laptop itu kayak lihat di HP udah keluar, tapi di sini tuh masih ada. Jadi aku takut atik dari tadi nggak bisa. Paling kalau besok aku pakai laptop itu. Ya. Man. Itu kayaknya rekamannya dimatiin aja. Oh iya. Oke, nanti ya pertama dari aku dulu.